Oke, selamat pagi. Saya ulangi bagi teman-teman yang baru bergabung. Jadi, pertemuan hari ini itu merupakan pertemuan kelima sesuai dengan jadwal ITERA. Kita tinggal dua pertemuan lagi setelah itu UTS. Teman-teman nanti di UTS akan ada ketentuan tersendiri untuk menuliskan hasil penelitiannya. Tadi materi juga sudah saya berikan di grup dan juga ada di Google Drive. Jadi teman-teman bisa akses di deskripsi grup. Di situ teman-teman bisa juga ngobrolin berkaitan dengan apa sih yang akan kita bahas hari ini gitu. Oke, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, berkaitan dengan brand dan marketing dalam industri desain grafis atau desain komunikasi visual. Tapi ini masuknya ke kreatif industri ya, atau industri kreatif. Saya akan mulai dengan awalan mengingat materi yang minggu lalu berkaitan dengan apa yang membedakan antara branding atau brand atau yang dilakukan kegiatannya namanya branding dengan marketing dengan penjualan. Saya ulangi lagi, apa yang membedakan antara brand atau branding kegiatannya, kemudian marketing atau apa namanya pemasaran, dan yang terakhir adalah penjualan. Ada yang mau ngasih tanggapan dulu apa yang bisa dihajar dari tiga istilah ini, branding, marketing, dan penjualan. Silakan, angkat tangan. Atau perlu saya tunjuk? Dibuka dulu mic-nya. Oh, silakan, Aldo. Izin Pak, jadi menurut saya branding itu adalah bentuk memperkenalkan produk kita kepada orang lain, gitu Pak. Jadi salah satu tugas branding dalam sebuah penjualan itu adalah bagaimana caranya orang yang datang ke kita itu besoknya beli lagi dan beli lagi beli lagi. Nah itu tugas orang branding begitu Pak kurang lebih. Oke, Kemudian kalau marketing adalah bagaimana proses atau manajemen dari penjualan tersebut, Pak. Dari gimana makanan yang mau dijual, kemudian hitungan-hitungan harga, riset, dan analisis data itu dilakukan oleh orang marketing. oke, Jadi branding yang mempromosikan atau memperkenalkan, marketing yang mengolah dan memanajemen toko, gitu, Pak. oke. Kalau penjualan, Kalau penjualan itu eh, dia bisa masuk ke keduanya, Pak. Artinya gini, penjualan itu bisa meliputi branding, bisa meliputi marketing. Artinya orang yang paham penjualan, tentunya mereka pasti paham juga bagaimana marketing dan branding. Karena ketika kita mengingat kata penjualan itu adalah di situ ada makna memasarkan, memperkenalkan, perhitungan, gitu, serta produksi, Pak. Begitu, oke, menurut saya. oke. Terima kasih Aldo pandangannya. Ada yang lain berkaitan dengan apa yang membedakan antara brand, marketing, dan juga eh, apa namanya penjualan. Ada pandangan lain? Silakan. Satu lagi. Izin menjawab, Pak. Silakan, silakan. Kalau menurut saya branding itu sesuatu yang sudah ditetapkan perusahaan sejak awal dia berdiri. Jadi apa yang ingin dia jual dan kenapa. Nah, sedangkan untuk marketing itu cara mereka menjualnya, misal entah itu lewat billboard, iklan, promo. Nah, penjualan itu adalah uh, overall manajemennya. Apa seberapa yang telah mereka dapatkan dari proses marketing itu, itu. Oke, oke. Terima kasih.
Oke, udah ada dua, Aldo dan Esau. Jadi benar bahwa sebenarnya inti dari brand itu adalah ide. Jadi kunci dari brand atau target akhir dari brand itu adalah penanaman ide. Sedangkan target akhir dari marketing itu adalah pemasarannya atau penyebaran pengenalan produknya. Jadi mereka akan saling bantu antara branding dan marketing. Sedangkan penjualan intinya adalah terjadi pertukaran antara barang atau jasa dengan konsumen. Itu yang disebut sebagai penjualan. Ada disebut sebagai closing kalau dalam bahasa marketingnya. Closing itu adalah keberhasilan dalam menjual produk. Itu namanya closing. Biasanya kan basisnya berapa komisinya dari closing yang ada dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Aldo dan Esau. Kita mulai perkuliahan hari ini berkaitan dengan brand dan marketing dalam industri desain grafis. Seperti tadi yang saya bahas di depan berkaitan dengan branding merupakan kegiatan membangun sebuah brand. Sedangkan brand sendiri merupakan ide yang ditanamkan secara garis besar ide yang ditanamkan pada benak konsumen. Jadi kunci dari branding itu adalah bagaimana ide tersebut itu masuk dalam pikiran konsumen. Nah, biasanya mereka pertimbangkan antaranya ada advertisingnya atau apa namanya periklanannya, ada nilai yang diangkat, ada strategi yang digunakan, ada logo, ada desain, ada trust yang ingin dibangun. Yang mana itu semua dilakukan dengan aplikasi media promosi. Nah, kata Subianto, salah satu pakar branding hari ini, brand start when selling stop. Apa sih maksudnya brand start when selling stop? Sebuah brand itu akan mulai berjalan justru ketika penjualannya berhenti. Jadi penjualan berhenti itu bukan berarti dia berhenti untuk beroperasi, enggak. Tapi ketika closing itu terjadi. Ini misalkan kita kita beli Pepsodent di Alfamart atau Indomaret gitu. Nah, ketika kita sudah membeli itu, maka brand atau ide berkaitan dengan Pepsodent itu justru melekat ketika kita sudah membelinya. Akhirnya kita di rumah membukanya dan lain sebagainya. Ada experience di dalamnya. Nah, cara kerja branding itu mentransformasikan pengalaman menjadi emosi, gitu. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ketika menggunakan Pepsodent, beli di Indomaret, kemudian brandnya bekerja di pikiran kita bahwa kalau gosok gigi itu harus menggunakan uh, Pepsodent, gitu. Nah, itu menjadi emosi. Ketika kita menggunakan Pepsodent, maka ada rasa percaya diri, ada merasa bersih, walaupun sebenarnya belum tentu juga kan. Gitu. Contoh yang lain adalah bertugas membangun emosi konsumen ketika menggunakan produk tertentu, sehingga ia merasa menjadi sesuatu atau menjadi seseorang. Contoh yang lain ketika ada teman kalian atau kalian menggunakan iPhone, ada rasa kayaknya gue jadi lebih keren deh kalau gunain iPhone. Tapi sebenarnya kan biasa aja gitu. Secara fungsi it's same gitu. Fungsinya sama, nggak akan nggak akan berbeda gitu. Tapi secara brand itu akan berkutat pada bagaimana teman-teman itu bisa terkonstruksi dari pengalaman ketika menggunakan barang tersebut atau jasa tersebut. Nah, ada dua hal yang dibagi dalam brand, yaitu tangible dan intangible value. Tangible value itu adalah nilai-nilai yang terlihat. Sedangkan intangible value itu nilai-nilai yang tidak terlihat. Gimana maksudnya? Tangible itu akan berkutat pada apa yang kita rasakan. Jadi misalkan kayak tadi Pepsodent menggunakan sikat gigi, menggunakan odol atau menggunakan pasta gigi, odol itu udah brand. Menggunakan pasta gigi, kemudian hal yang tangible terlihat adalah bentuk pasta, bentuk apa disikat kita, itu hal yang tangible. Kemasannya, bla bla segalanya yang berkaitan dengan pasta gigi tersebut. Sedangkan intangible value itu adalah rasa emosi yang tadi yang saya bilang. Ada rasa percaya diri, ada rasa giginya bersih, ada rasa giginya putih, ada rasa fresh dan lain sebagainya. Gitu. Itu intangible value. Di samping kita juga ada rasa eh, percaya menggunakan produk itu. Nah, percaya menggunakan produk ini bisa kalian bayangkan nyuci itu kalau nyuci itu kalau bersih kalau menggunakan Sunlight atau menggunakan Rinso dari produk dari Unilever lah itu brandnya berarti menancap di pikiran. Padahal nyuci pakai Daya it's okay, nyuci pakai apa namanya pakai sabun colek it's okay, it's same gitu. Tapi ada rasa kurang mantap gitu. Kalau teman-teman ngerasain kan kadang gitu, atau teman-teman ngobrolin sama orang tua teman-teman kan ngobrolnya gitu. Oh ini ya yang garam yang
ini ya atau kaldu ayam yang Royco ya gitu misalkan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya menjadi intangible gitu. Hal-hal yang menjadi tidak terlihat tetapi dipercaya. Nah, produk menghasilkan pengalaman. Brand itu bentuk persepsi serta mentransformasikannya ke dalam emosi. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang pasta gigi Pepsodent, maka dia akan menjadi pengalaman diri kita. Tapi brand yang masuk dalam pikiran kita itu berupa ide, itu bentuk persepsi. Kemudian kita jadi ada emosi di dalamnya. Kita jadi pengen lagi untuk gunain itu. Atau kalau menggunakan Apple juga gitu. Oh, HP-nya sudah Apple, maka laptopnya harus MacBook gitu. Supaya satu lingkungan, supaya terlihat keren, bla bla segala macam. Padahal MacBook kan belum tentu juga mengakomodasi gitu. Tapi saya akuin memang produk-produk Apple tuh teknologi banget gitu. Nah, itu masuk ke dalam brand yang jadi emosi gitu. Ada kayak apa ya? Kayak kecenderungan untuk Apple aja lah yang aman gitu dan lain sebagainya. Nah, brand itu nama dan makna gitu. Kemudian brand itu juga janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli. Sedangkan menurut Steve Jobs, brand itu adalah belief atau kepercayaan. Artinya, brand yang dipegang oleh para petinggi-petinggi ini atau pakar-pakar ini itu adalah definisi praktis yang hari ini kita percaya sebagai brand. Nah, beberapa kasus brand itu lebih mahal dari asetnya atau overprice. Contoh Sariwangi, Nike, Unilever, kemudian Apple gitu. Itu overprice. Artinya mereka membeli karena ya ada rasa percaya terhadap hal tersebut, terhadap brand tersebut gitu. Nah, secara tahapan, branding itu yang pertama adalah creating need dulu atau membuat keinginan. Kemudian bertransaksi secara pengalaman atau ketika produk itu dihadirkan ke konsumen dia akan ada pengalaman yang hadir di situ. Kemudian membangun persepsi. Jadi misalkan seperti tadi ada Pepsodent, kemudian ketika berpengalaman menggosok gigi dengan itu terasa lebih segar. Nah, itulah yang disebut sebagai persepsi, terasa dan lain sebagainya. Kemudian membangun ikatan emosional sehingga ketika kita balik lagi untuk beli pasta gigi pasti akan ke Pepsodent lagi. Nah, itu namanya membangun emosional. Contoh yang lain adalah Honda, membangun emosionalnya dengan One Heart gitu kan. Kan itunya tagline-nya kan One Heart, satu hati Honda. Nah, ikatan emosional antar pengguna Honda ini yang akhirnya menjadikan brand Honda itu menjadi kuat. Sehingga harga pasca jual, pasca beli atau dijual kembali itu masih tinggi. Nah, itu ikatan emosinya ada. Selain juga brandnya sebagai bandel dan lain sebagainya. Padahal kan tidak semua Honda produk produk Honda itu memiliki ketahanan yang sama gitu. Antara Supra X dengan Scoopy misalkan atau dengan Honda Beat gitu itu beda atau lebih cenderung lebih kuat yang Supra X gitu. Itu mantek banget yang Supra X gitu terbukti. Nah, itu brand sebenarnya. Itu membangun ikatan emosional. Dan disitulah kemudian membangun loyalitas gitu atau ide tertanam dengan baik berarti. Jadi kalau cari motor ya udah Honda aja lah. Atau cari tempat makan enak McD aja lah gitu atau cari tempat apa namanya diskusi ngobrol oh di Starbucks gitu misalkan. Itu membangun loyalitas. Nah, branding mensustain itu atau merawat itu. Urusan nanti penjualan, urusan nanti marketing itu sebenarnya urusan tersendiri, tetapi tidak bisa terpisahkan. Artinya itu akan terintegrasi dengan baik. Nah, brand itu juga akan menyentuh lima indera kita dari mulai bau, aroma, mulai dari ratio, McD gitu kan, ada rasa, produk kuliner, ada raba, tekstur dan lain sebagainya, visual, melalui video, foto, desain, sosmed, TikTok, Instagram, dan pendengaran. Mulai dari jingle seperti apa namanya brandnya Partai Perindo gitu. Itu kan sangat sangat ini sekali, sangat di benak sekali karena selalu diputar oleh Haritano. Itu pendengaran. Contoh yang lain brand tentang Indonesia, Indonesia Raya itu pendengaran melalui lagu atau suara. Atau yang apa namanya Oreo diputar, dibu- dibuka, diputar, dijilat, dicelupin gitu. Itu kan berdasar pada pendengaran.
Nah, brand sendiri juga ada beberapa. Jadi, nah yang namanya brand itu ada banyak sekali istilahnya. Ada brand awareness, ada brand equality, ada brand apa namanya, eh, ada brand value dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar sebenarnya brand itu mulai dari brand blueprint. Brand blueprint ini adalah brand perencanaan gitu. Perencanaan bagaimana sebuah brand itu akan distribusikan. Artinya, perencanaan dari brand tersebut itu akan terlihat ketika kita merencanakan gimana sih sebenarnya brand ini mau ditanamkan. Sehingga ada beberapa hal yang berkaitan dengan branding itu akan terjadi ketika kita ingin launching sebuah brand. Pertama, yang pasti dia akan masuk ke dalam proses kreatif dulu. Jadi ketika di blueprint itu proses kreatif. Proses kreatif kemudian diproduksi dari pasca produksi, pra-produksi, pasca maupun dari produksinya. Itu akan terjadi. Sampai pada brand tersebut itu belum belum akan dites gitu. Jadi ketika dites itulah kemudian mereka tes pasar sedikit gitu, ambil sampel di mana atau mengambil metode sampel di A, B, C dan D, kemudian setelah itu setelah yakin dengan tes tersebut, oh bisa jalan nih. Jadi targetnya itu bukan brandnya akan menaikkan produk itu enggak. Karena kalau nyampe ke berapa berapa penjualan yang bisa didapatkan itu masuk ke brand evaluation. Sedangkan kalau masih perencanaan itu targetnya adalah mesin brand ini itu bisa jalan dulu. Itulah disebut sebagai brand blueprint. Kemudian setelah yakin bahwa ini bisa jalan, kemudian dengan segala perencanaannya, sifatnya masih asumsi, jadi masih belum tahu nanti akhirnya seperti apa. Tapi setidaknya ada gambaran nanti brandnya akan seperti apa. Itulah fungsi dari manajemen brand. Itu adalah manajemen desain supaya tidak asal gitu. Oh, yang penting warnanya merah gitu atau yang penting warnanya biru, nggak kayak gitu konsepnya cuy. Mikirnya adalah gimana ini nanti ditanam, gimana ini nanti dipromosikan dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai brand blueprint. Kemudian ada brand delivery atau promise-nya. Artinya brand tersebut itu disebarkan ke masyarakat. Nah, dalam brand delivery ini brand yang hadir itu harus dipastikan sesuai dengan perencanaan. Kalaupun di lapangan misalkan harusnya dipasang billboard sekian meter dan lain sebagainya dan itu masih belum ada misalkan. Ya sudah, tinggal disesuaikan. Nah, nanti di brand evaluation itu akan dibahas satu persatu. Oh, perencanaannya seperti ini, aplikasinya kayak gini, hasilnya seperti ini. Nah, masing-masing hal tersebut itu perlu dilihat secara mendetail. Jadi proses branding itu bukan hanya sekedar membuat membuat visualisasi yang kece, yang bagus gitu, yang epic gitu. Enggak itu aja. Jadi yang dinamakan membuat konstruksi atau visualisasi brand itu akan sangat bergantung pada konsistensi prosesnya juga. Selain konsistensi visual, tapi konsistensi proses itu. Jadi kalau sudah direncanakan, dicoba dulu rencana itu sampai akhir. Itulah kenapa ketika melakukan branding, itu biayanya sangat mahal, jujur. Sampai ke delivery, sampai ke evaluation, itu biayanya sangat mahal. Nah, ulasan brand dan marketing dari masing-masing ini itu ada banyak contohnya, mulai dari Coca-Cola dengan brand yang dia gunakan warna merah, botol bersoda, dan lain sebagainya. Bus juga sama. Ada Busmania, ada PO, perusahaan otobus, dan lain sebagainya. Sepatu juga begitu, McD juga begitu, sampai ke Garuda Indonesia. Masing-masing menjalankan brand dan marketingnya sendiri-sendiri. Artinya mereka memiliki strategi. Itulah yang disebut sebagai brand strategi, karena dia berurusan dengan bagaimana cara brand tersebut ditanamkan atau bagaimana cara ide tersebut ditanamkan kepada halayaknya atau kepada target marketnya. Nah, ada brand evaluasi atau valuasi merek, evaluation. Dan evaluation bukan evaluation, tapi valuasi, valuasi merek. Di mana brand valuasi ini yang nantinya itu akan digunakan untuk memicu orang di pasar saham biasanya. Jadi brand valuation itu atau valuasi merek itu ada definisi, ada manfaat, ada tujuan, dan ada metodenya. Nah, brand valuation itu akan juga berkutat pada future value, kemudian komparasi yang hadir, aset base, dan saham tentu. Karena valuasi ini atau taksiran, dalam bahasa Indonesianya itu taksiran, valuasi itu taksiran.
harga harga perusahaannya berapa sih kan gitu. Kalau sering dengar, oh harga perusahaannya sekian sekian puluh M misalkan. Nah, itu namanya valuasi. Dilihat dari apa? Kedepannya kayak gimana nih perusahaan gitu. Komparasinya seperti apa dengan perusahaan yang lain? Asetnya yang dia miliki seperti apa? Hutangnya berapa dan lain sebagainya. Gimana neraca keuangannya? Pak, berarti belajar berkaitan dengan manajemen desain, belajar juga dong bagaimana mempelajari perusahaan. Justru brand itu muncul ketika kita benar-benar memahami apa perusahaan tersebut. Gitu. Garis besarnya gitu. Jadi kalau orang berpikir bahwa brand itu hanya sekedar ya sudah brand gitu kan, nggak kayak gitu konsepnya sih. Konsepnya adalah bagaimana kita benar-benar mengenal perusahaan tersebut, gitu, sampai ke sahamnya juga. Nah, menganalisa atau future value itu menganalisa pertumbuhan bisnis dari tahun pertama sampai 5 tahun ke depan. Seperti ada isu, kalau sekarang ada isu berkaitan dengan geopolitik di Palestina maupun Israel. Itu future value-nya akan menurun biasanya untuk brand-brand yang berkutat pada atau berpihak kepada Israel misalkan. Seperti apa namanya? Boycott McD, boycott apa dan lain sebagainya. Nah, itu future value-nya membahayakan. Itu perlu menganalisa pertumbuhan bisnisnya seperti apa. Mengkomparasi. Kemudian dari mengkomparasi itu dari perusahaan A ke perusahaan B, itu sales profit investasinya seperti apa. Rumusnya adalah sales plus profit plus investasi dibagi tiga. Itu valuasi. Ada juga aset base. Total aset dikurangi liability. Liability itu kewajiban atau hutang. Sedangkan total aset itu semua hal yang berkaitan dengan aset tersebut. Jadi perusahaan dia ini apa namanya berharga berapa, kemudian aset apa aja yang dia miliki. Biasanya aset base ini bisa dilihat dari laporan keuangan kalau dia perseroan terbatas. Jadi kalau namanya PT perusahaan terbatas itu perseroan terbatas itu biasanya punya laporan neraca keuangan tahunan yang dipublikasikan secara umum dan itu bisa dilihat aset base. Nah, ada juga ada nilai sahamnya. Saham itu equity value. Yang tadi yang ditemukan equity adalah nilai jualnya. Sehingga ketika kita lihat bahwa harga saham itu sangat fluktuatif, betul, tapi basic dia itu secara fundamen berasal dari aset-aset yang ada dan bagaimana cara kinerja dia. Itulah yang menyebabkan adanya brand yang terjadi untuk putaran keuangan gitu, dari sebuah perusahaan. Kira-kira itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Give me some question, teman-teman. Jadi kasih saya pertanyaan berkaitan dengan brand, berkaitan dengan apapun. Oke, dari materi hari ini ada yang perlu dibahas dahulu atau yang perlu ditanyakan langsung? Silakan. Izin Pak, izin bertanya sekaligus diskusi Pak. Oke, silakan tuh. Yang pertama itu kalau kita ingin memulai sebuah usaha tuh Pak, tadi kan ada tiga, marketing, branding, penjualan. Nah, itu yang mana dulu sih Pak? Yang harus kita cari marketnya dulu atau kita buat produknya dulu gitu Pak? Atau bahkan kita nentuin brand dan penjualan kita kemana? Nah itu sih Pak, kadang masih bingung. Oke, tuh. Pertanyaannya adalah mana dulu yang mau digarap gitu kan? Yang Iya. digarap pertama kali ketika mau membangun usaha itu yang ideal ya. Saya ngomongin yang ideal ya. Itu bukan duitnya dulu, bukan. Bukan juga idenya, bukan. Tetapi yang paling pertama dilakukan adalah riset pasar dulu. Karena itu merupakan hal paling fundamen untuk membangun usaha. Tanpa riset pasar, kita tidak akan tahu sebenarnya kebutuhan masyarakat seperti apa. Sebenarnya barang apa yang ingin dihadirkan. Nah, riset pasar ini bisa dengan seperti yang kemarin saya kasih contoh, ada beberapa hal berkaitan dengan kita wawancara langsung, kemudian kita juga bisa dengan menggunakan kuesioner, itu riset pasar. Itu. Yang namanya riset itu belum tentu terbukti dalam artian memang belum 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 tentu itu menjadi hasil yang paling mencerminkan dari pasar, enggak. Setiap riset itu adalah prediksi.
Jadi kita tuh mencoba untuk memprediksi gimana sih sebenarnya pasar ini bergerak. Apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Misal contoh komunikasi animasi seperti yang kita diskusikan pada pertemuan pertama. Riset kadang kalau berangkatnya yang penting jalan aja dulu gitu. Itu kadang di tengah kan stuck gitu. Nah, ketika riset pasar sudah dilakukan, hasilnya keluar, itu kan baru prediksi. Dari situlah kita main gambling untuk melakukan pembangunan identitas dulu. Itu yang berikutnya. Jadi setelah riset pasar, membangun identitas. Kenapa membangun identitas? Karena hasil dari riset pasar itu misalkan produk yang akan kita jual itu es teh misalnya. Yang ternyata ada di Red Ocean strategi. Harus harus kita harus bertarung dengan banyak kedai-kedai es teh yang ada di luar gitu. Nah, itu membangun brand dulu setelahnya gitu. Es teh seperti apa yang kita tawarkan? Apakah es teh yang campur lemon atau es teh yang untuk orang diabetes misalkan? Es teh untuk orang diabetes ada juga gitu. Kali ada. Nah, di situ dari riset pasar kita kan akhirnya tahu siapa target market kita, kemudian produk apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita bangun identitasnya, keunikan, dan disitulah mulai brainstorm sebelum masuk ke marketing, penjualan, maupun membangun brand. Identitas dulu dicari. Nah, identitas inilah kemudian setelah dicari, selesai, ataupun belum selesai sebenarnya. Jadi yang namanya identitas tuh jangan berharap langsung fix gitu. Karena kan kebanyakan orang pengennya segera, segera, segera gitu. Nah, identitas itu perlu dites. Perlu dites dengan proses yang tadi saya katakan berkaitan dengan brand tadi. Ada blueprintnya. Brand blueprint itu yang kemudian kita tes pasar dikit lagi. Brand ini kira-kira masuk nggak ya? Gitu. Atau kira-kira mereka menikmati nggak ya produk ini? Nah, kadang karena karena kita tertanam bahwa jualan itu harus cuan, gitu. Jualan itu harus cuan. Akhirnya kita terparadigma bahwa jualan itu ya ada untungnya. Padahal kalau kita ingin long term visi gitu, visinya yang jarak jauh, kita harus memikirkan bagaimana ini produk itu akan terus dibeli, brandnya tertancap dengan baik. Gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Goto, oleh Gojek, oleh Grab, gitu. Karena mereka jualan visi itu. Walaupun sampai hari ini dia akan terus bakar duit, karena memang itu resiko. Cuman kalau mereka brandnya sudah tertanam gitu kan, selama 20-30 tahun ke depan itu kayak tol. Tol itu di awal rugi, gitu. Banyak banget dana yang harus dihabiskan. Tapi ketika seiring berjalannya waktu 10 tahun, 15 tahun, duitnya balik. Setelah itu untung terus. Contoh tol yang sekarang untung terus itu adalah tol Jagorawi. Sesi dari Bogor ke Jakarta. Tol tertua di Indonesia. Itu sudah untung. Dia cuma narik 1.000 aja udah untung banget. Tapi karena dia ada manajemen tolnya dan lain sebagainya, jasa marga tetap menarik sekitar 5.000 sampai 6.500 per sesi. Itu bayangin aja satu mobil kali 1.000 gitu. Itu 1.000, 100.000 mobil tuh PP misalkan. 100.000 kali 5.000 atau 6.000. Udah berapa itu? Tiap hari itu masuk masuk, tiap hari masuk, tiap hari masuk dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu dibangun dari ide dasarnya dulu. Orang sih butuh apa sih sebenarnya? Nah, itu dari riset pasar. Membangun identitas baru ke aplikasi marketingnya, brandnya, kemudian ke penjualannya. Itu tektokan loh. Dalam artian tidak bisa dipisahkan secara jelas mana marketingnya, mana brandnya. Tapi ketika kita berparadigma, tiga hal itu harus terjadi. Kemudian kita menyusun strategi supaya ketiga-tiganya itu berjalan dengan baik, ya jalan. Nah, biasanya kalau sudah cuan banyak, orang akan cenderung atau apa namanya pemilik usaha itu akan cenderung, wah kayak gini aja udah cuan, udah cukup. Nggak kayak gitu, harus ada evaluasi. Evaluasi balik lagi ke awal, apakah mempertanyakan apakah idenya jelas, apakah strateginya sudah sesuai, apakah perlu apa, dan lain sebagainya. Itu yang tidak dimiliki oleh atau jarang sekali dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Karena kebanyakan dari kita, ketika kita sudah cuan, ya sudah dianggap cukup. Kita sudah punya mobil, dianggap cukup. Tapi dia tidak memikirkan bagaimana 5 sampai 10 tahun dia memiliki usaha. Itu. Nah,
kalau boleh share pengalaman, dulu saya juga membangun brand berkaitan dengan warnet gitu. Ketika SMK kelas 2 itu saya udah bangun warnet. Baru 3 komputer waktu itu. Pakai uang, jadi saya menggunakan sisa uang saku saya untuk saya tabung berapa bulan gitu kan. Kemudian kebelilah komputer untuk dulu warung printer dulu. Kemudian saya diberi kesempatan oleh orang tua saya untuk pinjem bank. Jadi saya tuh minjem bank dari kelas 2 SMK, bayangin udah ada beban bank gitu, meskipun pakai nama orang tua tapi kan itu jadi tanggung jawab saya gitu kan. Ketika saya bangun itu, saya cuma berpikir kebutuhan terhadap internet itu tinggi di daerah sekitar saya, karena yang namanya warnet itu kalau nggak ke kota besar itu nggak gede gitu. Sehingga saya bikin di situ, saya pikirkan ulang kembali bagaimana membangun itu. Waktu itu namanya IND gitu, masih ingat banget. Dan logonya selalu berubah karena waktu itu saya belum terlalu paham betul sebenarnya brand itu kayak gimana. Seiring berjalan waktu, masuk kuliah S1, warnet lebih berkembang. Jadi udah ada logo, udah kuat lah istilahnya. Cuannya udah banyak, udah lumayan lah. Bisa untuk kuliah, bisa untuk bayar sehari-hari, jalan, makan. Orang tua saya sebenarnya bukan orang tua kaya, enggak. Orang tua itu biasa-biasa aja, tapi mereka selalu support anaknya kalau bikin usaha. Jadi keuntungan dari situ kemudian diangkat lagi. Jadi semua keuntungan masuk ke saya. Kemudian saya kelola lagi untuk ngembangin lagi bentuk PC. Tapi kemudian dari proses berjalannya warnet itu ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada. Kayak manajemen hardware-nya, manajemen internetnya, kemudian belum PC rusak, belum dimaling, dan lain sebagainya. Ada banyak banget permasalahannya. Tapi kemudian ketika dievaluasi akhirnya turun. Jadi setelah tinggi menjadi turun lagi. Jadi yang tadinya 30 40 PC jadi 6 PC karena akhirnya saya memisahkan diri untuk ya sudahlah, daripada cuman komputer yang waktu itu dual core itu, saya ganti ke Pentium i3 untuk main game, jadi game center. Kenapa? Ada perubahan berkaitan dengan target market saya ternyata. Nah, ketika itu kepikirannya kayak gitu, ya udah bikin bikin game center. Jadi 3 atau 4 PC hanya bisa jadi satu PC game. Dan itu emang mahal banget hitungannya. Nah, dari yang penting kan satu pikiran saya adalah saya pengen belajar untuk ngebangun sebuah brand, ngebangun sebuah usaha. Walaupun di akhir usaha tersebut harus dijual karena saya harus menyelesaikan skripsi, harus menyelesaikan TA. Jadi TA saya itu tentang eh, Taman Nasional Gunung Merbabu, kemudian membuat branding, flash branding namanya, dari desa terakhir di Desa Cuntel, Boyolali, itu ke atas, ke Puncak Enteng Songo, Merbabu. Ketika itu pun juga akhirnya saya jual semua PC itu untuk TA, karena kepentingan saya, fokus saya adalah untuk menyelesaikan kuliah, gitu. Tapi kalau mau usaha itu terus lanjut, ya sebenarnya bisa aja, gitu. Orang tua saya selalu bilang bahwa kalau kamu kuliah, kuliahlah. Kalau kamu tujuannya untuk belajar, belajarlah. Jangan disambi untuk nyari duit. Kalaupun lu dapat duit dari kuliah lu, ya itu bonus saja. Dan dari situ saya sadar bahwa saya belajar berkaitan dengan ngebangun usaha, ngebangun branding. Kemudian tadi ada pertanyaan, mana dulu nih yang mau jalan? Jalan dulu atau seperti apa? Maka jawaban saya yang pernah membangun usaha itu, yang tidak tidak bisa dielakkan adalah riset pasar. Kira-kira gitu, Aldo. Share pengalaman ya, share pengalaman juga share berkaitan dengan identitas. Tapi ini tidak mutlak ya, dalam artian apa yang saya katakan karena berbasis pada pengalaman saya pribadi. Mungkin dari beberapa pengusaha yang lain gitu, yang mereka yang penting gue jalan dulu kok, kayak tukang tambal ban misalkan. Ya sudah gue jalan ya, ya nggak masalah gitu. Karena saya selalu menganut bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Gitu. Kadang kita tidak bisa menebak orang tuh tajirnya kayak gimana atau orang suksesnya kayak gimana. Bahkan tingkat kesuksesan orang itu juga tidak bisa diukur sama, gitu. Bagi saya sekarang uang 10 juta itu sukses apabila saya bisa dapatkan dalam 1 detik atau 1 hari misalkan. Itu bagi saya sukses misalkan. Tapi bagi orang lain belum tentu. Ada yang suksesnya ketika dia berjualan, pernah ngerasain nggak sih? Ada sales gitu kan? Ada sales berusaha ngejual barang. Dia tuh sukses kalau dia berhasil ngejual satu barang. Dan itu senangnya minta ampun. Artinya
Kesuksesan orang beda-beda, nggak bisa ditakar atau nggak bisa diukur dengan pukul rata gitu, nggak bisa. Kita harus melihat dulu term dan kondisinya. Maka jawaban dari pertanyaan tadi, mana dulu yang mau dibangun? Sesuai dengan pengalaman saya, riset pasar yang paling penting, yang tidak bisa dielakkan gitu. Nah, sebelum riset pasar, apa yang perlu kita tingkatkan? Pengetahuan. Banyak-banyak baca jurnal, banyak-banyak dengerin cerita gitu. Saya tuh kadang suka untuk nongkrong. Saya lebih suka nongkrong dengan ojek online gitu kan. Ojek online itu pengalamannya banyak terkait dengan jalanan tuh banyak banget, kayak mereka ngasih tahu informasi di mana tanah yang dijual atau ada kecelakaan di mana. Meskipun banyak omong kosongnya betul, tapi bagi saya itu menarik gitu karena memang interest saya ada pada penelitian eh, apa namanya sosiologi kan. Jadi dari situ kemudian ngebangun interaksi saya untuk lebih peka, lebih bisa banyak penelitian yang bisa saya hadirkan karena interest saya ada pada penelitian itu sendiri. Gitu kira-kira, Do. Baik Pak, jelas banget. Terima kasih nih Pak udah sharing pengalamannya. Ya Oke, mudah-mudahan bisa mulai. Terus yang diskusi nih Pak, diskusi. Kalau untuk tadi kan kita berbicara tentang membuka usahanya Pak. Nah, kalau misalnya usahanya udah jalan, terus kita mau ada niatan buka cabang atau buka brand baru dari sebuah identitas brand yang sama gitu Pak. Itu harus ada di tahap apa dulu sih Pak? Komparasinya stabil kah? Atau kita apa revenue-nya udah stabil atau ada di tahap apa Pak? Kalau misalnya kita udah ada modal gitu Pak. semua akan berbasis pada plus minus yang dikejar. Jadi targetnya apa dulu? Kadang gini, Do. Ada orang yang pengen kayak Mixway lah. Mixway itu kan ada di mana-mana ya. Setiap itu ada dan lain sebagainya. Indomaret, Alfamart juga sama. Mereka ngebangun itu, pemiliknya itu jualan franchise gitu. Jualan yang bisa yang berkaitan dengan franchise yang ada. Sehingga ketika mereka jualan, itu basisnya sebanyak mungkin franchise itu bisa dibuka. Sebanyak mungkin franchise itu bisa dikembangkan. Meskipun dengan modal sekian ratus juta dan lain sebagainya. Tapi kan perusahaan besar. Tapi ada kuliner khas yang dia itu targetnya dari kota itu gitu. Contoh, gudeg Jogja. Gudeg Jogja itu yang dibeli itu bukan hanya gudegnya. Gudeg Jogja itu yang dibeli suasana Jogjanya juga. Feel masuk Jogjanya juga. Jadi ketika dia keluar dari Jogja, buka misalnya di Lampung ada gudeg Jogja gitu kan. Itu beda gitu. Masuk ke restoran kemudian makan, ada yang kurang ya, apa ya? Keluar restoran bukan Jogja. Keluar restoran Lampung gitu. Keluar restoran kalau di tempat saya Jakarta. Macet gitu kan. Sehingga pemikiran-pemikiran berkaitan dengan ekspansi bisnis itu kan masuk ke dalam ekspansi ya. Itu perlu dipertimbangkan sebenarnya produknya mau apa. Apakah memang diperlukan untuk agar stabil revenue-nya dulu atau apa namanya jadi liar. Jadi liar itu dalam artian dia ekspansi langsung kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan dan lain sebagainya. Buka cabang di mana-mana. Saya kenal dengan beberapa orang yang punya franchise yang kemudian dia mengkonstruksi brandnya itu buka cabang di Balikpapan, Jakarta, Semarang, bla bla segala macam dengan sangat ini ya, dengan sangat apa namanya, dengan sangat agresif kalau saya bilang. Tapi saya pikir itu pasti sudah dipertimbangkan matang-matang atau di minimal nggak gegabah lah mengambil langkah itu tuh nggak gegabah supaya nanti hasilnya pun juga sesuai. Tapi ada loh apa namanya kayak warung abnormal gitu atau sekarang yang lagi in itu mie gacoan. Ada loh mie gacoan atau kalau dulu ada es kepal Milo itu targetnya justru buka ekspansi sebanyak mungkin karena dia cuma butuh jualan 2 3 bulan doang. Setelah itu hilang gitu. Setelah itu ya sudah biarkan hilang. Ada yang seperti itu. Maka pertanyaan berkaitan dengan yang mana dulu nih, stabilin revenue dulu atau buka cabang banyak dulu, itu akan sangat bergantung pada tujuannya. Jadi bisnis itu tidak serta-merta harus bertahan lama. Tapi
bisnis itu kalau urusan urusan perbisnisan itu yang penting adalah bagaimana cuan kan gitu kan. Nah, untuk bagaimana cuan ini yang terkadang orang ada yang pakai short term, ada yang pakai long term. Makanya yang sebenarnya yang lebih baik ya yang long term. Tentu kita tahu bahwa produk-produk seperti Samsung, Nokia, Apple itu kan long term, memikirkan jarak jauh. Tapi akan ada wayahnya. Yang perlu disadari adalah kehidupan itu akan selalu ada kematian dan kehidupan atau kelahiran. Itu merupakan itu merupakan kodrat yang tidak bisa dihindari keduanya, termasuk dengan usaha. Mau sekencang apapun Nokia, mau sekencang apapun apa namanya Samsung ngebangun bisnis mereka, ada satu titik di mana beberapa puluh tahun ke depan, mungkin setelah kita mati, mungkin atau teman-teman sudah tua gitu, mereka baru akan ambruk dan digantikan yang baru. Itu akan ada terus menerus. Jadi nggak ada nggak ada di dunia ini itu kalau tidak ada yang menemui kematian. Artinya ketika membangun bisnis pun juga perlu disadari itu. Saya juga menyadari bahwa tidak selamanya warnet saya ini akan terus langgeng. Gitu. Terbukti ketika saya close di tahun 2014, kala itu internet sudah gencar ya, IndiHome sudah harganya sudah 300 ribuan, 10 meganya 150, warnet pada mati. Ya sudah, berarti memang saat sekarang memang kematiannya harus harus di harus di harus disambut gitu. Kalau saya sih selalu selalu senang dengan penyambutan terhadap kematian dan kelahiran karena kedua hal itu akan selalu ada dalam hidup kita. Bahkan di umur kalian ataupun orang tua kalian itu pasti akan ketika kalian bertemu pasti akan ada saatnya untuk berpisah, termasuk dalam bisnis. Makanya set by target atau tujuan apa yang sebenarnya ingin kalian dapatkan? Apakah pengakuan? Pengakuan tuh dengan ekspansi bisnis di mana-mana, kemudian gue tajir loh gitu dan lain sebagainya atau long life bisnis gitu. Dalam artian ngebangun yang penting ada bermanfaat terus untuk orang lain gitu. Contoh UNICEF dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Duh. Oh, oke oke Pak, udah mulai kegambar. Tapi masih ada yang ngeganjel nih Pak. Kan tadi kalau kita ngeliat dari konsep bisnis Sami Gacuan, terus es kepal milik itu kan tadi kalau kata Bapak itu kan itu adalah salah satu bisnis yang mungkin bertahan 2 sampai 3 bulan. Nah, kalau kita lihat dari kerjaan sudut pandang DKV ini Pak, yang sebagai apa agensi freelance, fotografer atau videografer, ada kemungkinan gak sih Pak eh, agensi yang kayak gitu, kayak misalnya ada momen wisuda aja nih kita buka agensi. Itu yang pertama dan yang kedua itu kayak agensi ganti pelayanan jasanya gitu kayak mau Ramadan bulan Syawal tahun pernikahan nih kita buka agensi di bagian wedding dan pre-wedding karena marketnya lagi rame nih. Terus nanti ganti lagi marketnya jadi videographer atau fotografer atau bahkan service marketing agensi gitu-gitu. Itu berlaku juga nggak Pak untuk eh, ranah kerja anak di kafe gitu Pak? Oke, saya kan jawab ke itu ya, menunjukkan satu binaan lah binaan. Ya teman diskusi lah. Adik saya sendiri gitu. Saya punya adik, dia kuliah sekarang posisi kuliah semester berapa ya sekarang ya? KKN itu semester 8. Nah, ada namanya ini Medusa. Ini cocok yang tadi yang kamu apa namanya? Yang kamu obrolkan. Dia awalnya membuat ini akun pribadinya dia kemudian diubah menjadi agensi. Nah, pertama kali ketika adik saya itu membangun ini, jadi adik saya ada dua. Adik saya yang pertama itu membangun ini, bukan membangun sih, sebenarnya ikut ini, Arvis namanya. Itu adik saya yang kedua, Arvis foto. Nah ini Arvis. Awalnya adik saya yang kedua itu konsisten di sini, gitu. Sampai pada satu titik di mana saya bilang ke adik saya yang kedua bahwa itu perusahaan, dia berani nggak untuk membuat visi yang lebih besar. Artinya dia buat perusahaan lebih besar lagi. Karena wedding dan pre-weddingnya itu kenceng banget di Arvis. Nah, kala itu juga adik saya yang ketiga ikut kakaknya. Jadi adik saya yang kedua ikut Arvis, adik saya yang ketiga ikut ke sini, ikut belajar. Ya. Tapi belum belum sempat masuk.
Nah, kemudian saya diskusi panjang tuh dengan adik saya yang ketiga, yang terakhir. Adik saya yang kedua akhirnya lebih memilih ikut orang daripada membangun sendiri. Sedangkan adik saya yang ketiga cenderung untuk membangun sesuatu. Nah, disinilah yang kemudian dia awalnya wedding. Jadi musiman. Ketika wedding ya wedding, ketika apa namanya? Ketika ada ulang tahun ya ulang tahun, ketika ada apa ada pokok ada pekerjaan disabet aja. Gitu. Tanpa memikirkan ini, tanpa memikirkan brand apa yang ingin dibangun. Nah, satu ketika diskusi dengan saya berikan banyak bukti dari bagaimana sih sebenarnya ngebangun brand, bagaimana membangun sebuah identitas. Gitu. Dari Diera Bakir, kalau kalian tahu Diera Bakir ini salah satu fotografer nasional, ya sempat foto menteri gitu kan, dan sangat banyak sekali karya-karyanya. Gitu. Jadi urusan keluarganya ada di Diera Bakir fotografi itu ada sendiri. Ini biasanya foto keluarga. Dia. Jadi dari Diara Bakir ini saya contohkan kepada adik saya yang tadi, yang ketiga, bahwa kalau mau buat fotografi yang sesuai, maka fokuslah pada target market. Akhirnya dia memilih dari semua aliran fotografi, dia nyoba-nyoba-nyoba, gitu kan. Kalau dalam bahasa saya tadi yang pertama adalah tes pasar atau riset pasar, dia mencoba tuh mulai dari wedding, mulai dari apa namanya landscape, mulai dari acara, mulai dari IO dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik dia konsisten di sini dan dia mengumumkan ke saya, Mas, saya lebih suka ke foto wisuda. Tak tanya kenapa kamu suka foto wisuda. Satu karena teman-teman saya ada kakak tingkat yang selalu apa kakak tingkat saya yang bisa jadi patokan untuk ngebuat usaha ini. Yang kedua, brand saya pengen dibangun ke wilayah foto wisuda. Gitu. Dan akhirnya saya restu, ya sudah kalau emang begitu mulailah gitu. Asal kamu tahu ini dia udah ada banyak ini universitas-universitas yang ada di Jawa ya. Jadi setiap universitas itu dia apa streaming di sini. Jadi dia storyin. Jadi sebelumnya ada banyak banget gitu. Sebelum saya kritik lagi. Jadi eh apakah agensi-agensi itu perlu untuk musiman? Kadang untuk memilih gitu. Kadang untuk yang cocok di hati apa itu basis dari situ terkadang. Jadi kata adik saya, ilmu yang ada pada fotografi wedding itu dia terapkan di sini. Kayak fotografi wedding kan bentuknya kayak gini ya. Bentuk-bentuk yang kayak gini. Ini kan kayak wedding banget gitu kan. Itu dia terapkan di situ. Akhirnya ditambahi dengan saya bilang tampilkan identitas dari universitas mana dia atau jurusan apa dia atau namanya dia ada minimal untuk mengidentifikasikan bahwa oh dia ada di situ. Akhirnya ijazah dia pegang. Ciri khas dia selalu kayak gitu. Akhirnya sekarang. Jadi pasti akan ada dia lagi foto apa sih? Gitu. Nah, pasti apa namanya ijazah kan selalu di depan. Ini jadi ciri khas adik adik saya yang terakhir. Gitu. Supaya dia sendiri itu punya identitas. Nah, membangun konsistensi itulah yang sebenarnya penting. Jadi bukan kamu mau alirannya apapun, misalkan agensi fotografi, misalkan alirannya apapun, tapi kalau sudah memiliki ciri khas itu akan terlihat. Gitu. Dia yang dari kamera aja nyicil. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi bahwa orang tua saya itu mendukung penuh atau memberikan memberikan dukungan untuk kita anak-anaknya itu usaha. Asalkan ini ada asalkannya. Asalkan usahanya jalan satu. Yang kedua, yang diberikan itu bantuan dana, bukan dikasih, tapi diutang. Jadi berasa dana 0% gitu. Dan diutang itu kita punya kewajiban untuk kembaliin. Dan yang adik saya ini sekarang gearnya dia itu sudah Sony Sony Alpha 2. Yang adik saya yang kedua Alpha 3 karena dia lebih lama. Dia lebih lebih kecil lagi sebenarnya. Sedangkan saya masih menggunakan kamera Canon D1000 gitu. Memang fokus saya bukan ke situ, tapi saya selalu suka dengan melihat men ya sebagai mentor ya, sebagai teman diskusi gitu. Selalu suka ketika brand dia yang dia ciptakan itu memiliki apa namanya memiliki ciri khas yang baik gitu, kira-kira. Gitu dong. Jadi mau apapun aliran yang mau diterapkan, yang penting
seperti yang sudah saya bilang di pertemuan pertama, identitas apa yang sebenarnya ingin dimunculkan. Itu yang penting. Termasuk dalam ilustrasi, termasuk dalam animasi juga sama. Jadi khas identitasnya apa? Contoh yang sekarang lagi in, Tekotok. Tekotok itu identitasnya adalah dia mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu sosial masyarakat. Gitu kira-kira tuh. Baik Pak, berarti kalau misalnya kita mau ganti, yang penting tidak melenceng dari identitas brand kita gitu ya Pak. Masih satu visi dan misi. Betul. Jadi konsisten terhadap keteguhanmu membangun tuh kayak gimana, niatmu kemana, supaya membangun brand itu sesuai konstruksinya. Yang terakhir mau minta saran masih boleh Pak. Silakan, silakan. Jadi kan tadi kita ngomongin tentang target market. Nah ini yang sempat beberapa bulan lalu memang saya masih bingung Pak. Dan akhirnya sekarang ketemu jalan keluarnya. Salah satunya adalah tentang apa konsentrasi ilmu yang akan saya ambil di DKV ke depannya. Jadi saya ini sebenarnya dari dulu seneng sama film apa sinematografi film gitu, Pak. Cuman karena memang saya ngelihat bahwa ranah pekerjaan film ini itu hanya dipakai oleh sebuah perusahaan, tapi kurang diminati masyarakat. Sedangkan kita di kafe itu pinginnya ngebuat suatu problem solve di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya eh, turunin minatnya di sinematografi film tuh Pak. Mulai belajar videografi karena menurut saya videografi itu eh, ranahnya luas, bisa dipakai apa aja, fleksibel untuk dokumentasi, wedding, prewedding, foto ulang tahun, khitanan dan lain-lain. Kemudian setelah videografer, fotografer gitu Pak. Nah, itu yang ke depannya akan saya lakuin di agensi yang akan saya buat. Nah, kira-kira apakah peralihan saya terhadap pandangan sinematografi ke videografi dan fotografi itu salah nggak Pak? Kayak gitu kurang lebih Pak. Bukan salah ya, jadinya malah wasting energy. Ya boleh-boleh aja. Toh kita kalau punya duit banyak mau beli kafe di berbagai tempat, it's okay, it's fine gitu kan. Kalau ngomongin salah atau enggak ada yang salah, do. Gitu. Tergantung niat masing-masing. Makanya balik lagi pertanyaannya, pertanyaan kritisnya ke kamu adalah yakin nggak kamu di situ? Kalau kamu yakin ya hajar, gitu. Evaluasi terus. Bentuk pertanyaan-pertanyaan kritis kira-kira memang benar ini nggak ya, gitu. Atau jangan-jangan nggak dibuktikan di masyarakat, gitu. Dan dibuktikan dengan target market. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, adik saya itu saya minta untuk menghubungi lagi klien yang sudah selesai, gitu. Untuk nanya bagaimana respon mereka, apa yang kurang, atau kritik saran mereka seperti apa, atau kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari foto wisuda adik saya ya tadi. Nah, akhirnya mereka jawab tuh satu dua, dan itu menjadi pertimbangan. Itulah yang disebut sebagai evaluasi. Makanya kalau jawab salah atau enggak ada yang salah. Di dunia ini kan semua begitu abu-abu ya. Yang menghitam putihkan kan manusia. Kira-kira gitu jawaban saya, Do. Tergantung nanti pasarmu akan membentukmu seperti apa. Berarti nanti keyakinan yang saya yakin itu terbukti lewat penjualan yang saya dapetin apa ya. Kalau misalnya lebih banyak dari videografer atau video fotografinya, berarti mudah-mudahan itu jalan yang memang ditunjukin ya Pak ya. Tergantung juga apa yang jadi. Makanya tadi saya bilang kan suksesnya sesuatu itu kan tentatif ya, relatif begitu. Dalam artian tidak semua orang menganggap sukses itu dapat duit 20 juta dalam sehari. Nah, suksesmu tentukanlah sendiri. Sebenarnya kalau kamu merasa sukses bahwa penjualan banyak itu sukses, belum bagi saya belum tentu. Gitu. Bagi orang lain juga belum tentu. Kadang ada orang-orang yang memang hanya berniat untuk yang penting gue terkenal. Ada, ada orang yang penting gue duitnya banyak. Ada. Dan itu sangat bergantung pada motivasi diri. Jadi kalau kamu memang berniat untuk misalkan nilai suksesmu dalam usaha ini adalah sekian sekian orang bisa membeli produk saya, maka itu yang disebut sebagai suksesmu. Dan akan terus bergulir gitu. Akan terus ada evaluasi dalam diri untuk
oh kira-kira gue mau nyoba ini deh gitu. Oh kira-kira kalau gue ngedrone gimana ya dan lain sebagainya. Kira-kira gitu dong jawabannya. Jadi nggak ada jawaban pasti ya, bener atau enggak, susah atau enggak gitu. Kalau saya, Baik Pak, terima kasih atas semuanya Pak. oke, ada lagi teman-teman yang mau ngasih saya pertanyaan atau mau ngobrol? Udah, nggak ada lagi. Boleh loh menanyain apapun, waktu kita masih ada. Oke, nggak ada.